Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kali ini kita melanjutkan sesi yang ke-11. Ya, habis Isya nanti sesi yang ke-12, baru nanti istirahat. Ya, sampai jam 8. Saya ada hajatan lagi, ada akikohan makan-makan, jenengan ya di sini. Baik. Terus lanjut bab 9. Ini tentang ngalap berkah. Ya. Tadi sudah disinggung ada ngalap berkah dengan kotoran. Ya toh? Ada yang dengan telek. Ada yang dengan tiang soleh, ada yang ngalap berkah. Kalau di sini bahas dengan pohon, dengan kayu besar, dengan batu besar. Dan dikatakan sejenisnya. Hukum mengalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Atau kata Syekh Muhammad, man tabarraka bisyajarin au hajarin au nahwihima. Yaitu siapa yang tabarruk, ngalap berkah dari pohon, entah mungkin ada kesaktian yang ingin dia peroleh untuk dirinya, bertapa di situ, atau ada senjata, ada keris biar ampuh diletakkan di situ. Atau ada yang ngalap berkah dengan batu besar atau batu akik, au nahwihima, atau selain dari itu. Nah, di sini tidak beliau katakan ini syirik atau bukan. Namun kesimpulannya nanti bisa dihukumi sendiri. Ya, kesimpulannya nanti bisa kita lihat. Nah, intinya di sini lihat ada dalil nanti tentang Lata, Uzza dan Manat. Tentang Lata dan Uzza. Baru ada hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Baik, kita lihat dalil dulu yang pertama dari surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Monggo baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiga yang paling patut untuk kalian anak laki-laki, yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Mereka adalah nama-nama yang diada-adakan oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan dan apa yang diinginkan hawa nafsu mereka.
Sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Taib. Diberikan keterangan Lata, ingat ya, Lata itu batu. Tadi disinggung di atas kan, ngalap berkah dengan batu. Ini contohnya. Lata ini batu yang diagungkan, diambil berkahnya. Sedangkan Uzza itu pohon. Uzza itu pohon. Berarti pas ya. Maka digaris bawahi tadi. Lata dan Uzzanya digaris bawahi. Lata dan Uzzanya digaris bawahi. Lata sama seperti di atas yang beliau contohkan tadi dengan apa? Batu. Uzza pohon. Kemudian kalau Manat, ya yang ketiga tadi kan, yang ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Tadi sudah batu, kemudian apa? Pohon. Tinggal apa lagi kalau gitu? Di sini dikatakan kalau dalam hadis Aisyah itu sonam, berhala. Innaha sonamun baina Makkah wal Madinah. Sonam itu berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah. Maka digarisbawahi juga Manat. Nah, Lata ini asalnya dari kata ilah. Nama Allah Al-Ilah. Lata itu asalnya dari kata Al-Ilah, sesembahan. Uzza itu berasal dari kata Al-Aziz. Uzza itu dari kata Al-Aziz, Maha Perkasa. Nama Allah juga. Namun dibuat bentuk perempuan. Ya, dibuat bentuk perempuan. Kemudian Manat dari kata Al-Mannan, Maha Pemberi. Nama Allah juga. Tadi dikatakan alakumuz zakaru walahul unsa. Kalau untuk kalian orang-orang musyrik itu, untuk anak mereka ingin anak laki-laki. Namun kalau bagi Allah nanti disifatkan dengan perempuan-perempuan. Artinya mereka tidak suka dengan anak perempuan. Maunya anak laki-laki. Ini pembagian yang batil sebenarnya, dan mereka sandarkan nanti pada sembahan-sembahan mereka pada Allah itu dengan perempuan. Maka Allah katakan tadi tilka idzan qismatun diza. Ini pembagian yang tidak adil. Maka kaitannya di sini apa dengan ayat ini? Yaitu tadi garis bawahi, ada yang ngalap berkah dengan batu, ada yang ngalap berkah dengan pohon, ada yang ngalap berkah dengan berhala, ada yang ngalap berkah dengan kuburan. Nah, lalu makin jelasnya kita lihat dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Waktu itu kami baru saja masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon untuk bersemedi dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon itu dinamakan dengan Zatu Anwat. Ingat ya, pohonnya namanya Zatu Anwat. Ini pohon ini untuk dapat sakti, kesaktian untuk senjatanya digantung di pohon itu.
Ya, senjatanya itu digantung di pohon tadi. Kalau tempat kita masih ada nggak pohon-pohon untuk kesaktian seperti itu, ada nggak? Ya, masih ada nggak? Kayu-kayu besar masih? Ya, masih ada nggak? Ada di beberapa tempat. Masih ada pokoknya. Ya, terus. Tatkala kami melewati pohon tersebut. Nah, kami siapa? Para sahabat. Kami lewat pohon tersebut, terus kami mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah Dzatu Anwat untuk kami seperti mereka. Para sahabat mau minta lagi, wahai Rasulullah, orang musyrik sudah punya Dzatu Anwat, pohon untuk ngalap berkah, kok kami enggak? Itu maksudnya, kami kok belum ada, buatkan kami pohon juga yang sama dengan Dzatu Anwat. Maka jadikan kami seperti Dzatu Anwat juga. Tanda bahwasanya orang muslim itu masih ada yang mau niru-niru orang kafir. Orang muslim itu masih ada yang mau niru-niru orang kafir. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Zat yang diriku berada di tangannya, ucapan kalian itu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkanlah sesembahan-sesembahan untuk kami, sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan yang banyak. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Nah, lihat, Rasul takbir, tanda heran kok sahabatnya sendiri bisa minta seperti orang musyrik punya. Maka Rasul takbir, Allahu Akbar, tanda heran beliau. Ingat, inna hasunan, ingat baik-baik, ini tradisi orang-orang sebelum kalian. Karena apa? Dulu Bani Israel pernah minta pada Nabi Musa juga, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah kami wahai Nabi Musa sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya sesembahan. Kemudian ketika itu Nabi SAW katakan, innakum qaumun tajhalun. Ya, dikatakan, ya, dalam ayat tadi dikatakan kalian itu kaum yang bodoh. Lalu disebutkan la tarkabunna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah, yaitu ajaran orang-orang sebelum kalian. Berarti kalau Rasulullah SAW tegur tadi, Dzatu Anwat tadi untuk ngalap berkah kan? Ngalap berkah dengan pohon. Dengan pohon, dengan kayu besar. Menunjukkan bahwasanya ngalap berkah seperti ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bantah ketika itu. Nah, sekarang apa hukum ngalap berkah? Jadi pembahasannya, apa hukum ngalap berkah? Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, para ulama sepakat ngalap berkah dengan pohon, dengan batu, ada juga di sini baqa dan masyahid, atau dengan tempat, atau dengan petilasan-petilasan. Tahu petilasan-petilasan? Nggih, ngerti nggih? Petilasan-petilasan. Termasuk bentuk berlebihan, dalam kurung gulu. Apalagi jika ada doa di situ dan ibadah di situ. Doanya pada kayu besar, doanya pada pohon tadi, doanya pada batu tadi, doanya pada petilasan-petilasan tadi, atau doanya pada kubur-kubur tadi. Kalau sudah ada ibadah, maka hukumnya syirik akbar. Maka hukumnya syirik akbar.
Namun di sini digarisbawahi tadi ya, kalau cuma sekedar ngusap-ngusap seperti itu, ngusap pohon, ngusap batu, dianggap itu ada berkah, ini bentuk yang pokoknya keliru, nggak boleh. Kita belum hukumi syirik di sini. Namun kalau sampai ada doa di situ, kemudian ada ibadah di situ, ada tumbal di situ, baru masuk dalam syirik akbar. Nah, sampai beliau ingatkan di sini ada keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau katakan walaupun tadi yang orang itu gunakan untuk ngalap berkah, ada di situ namanya makom Ibrahim. Tahu makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu yang ada di samping masjid, samping Ka'bah. Itu biasanya ada yang datang itu kalau orang-orang nggak paham itu, ya nggak ngaji. Nah, kalau bilang nggak paham itu nggak ngaji aja, nggak ngaji itu ngusap-ngusap itu diulus-ulus terus Allah ya Allah gitu. Sama waktu saya ke ini rata-rata ini cuma ini kerjaan orang Indonesia itu biasanya ngikut-ngikut orang bodoh juga. Ini orang Indonesia itu kerjaannya kayak gitu. Dia lihat orang Pakistan ya datang kemudian ya, datang tiang di Masjidil Haram. Orang Pakistan ini datang usap-usap itu, usap-usap. Orang Indonesia datang lagi ikut-ikutan lagi, wah itu apa itu, usap-usap lagi. Orang Pakistan ini ngomong juga, dia katakan bahwasanya ini tiang ini katanya dulu Nabi SAW Isra Mi'raj dari sini. Oh polisinya datang, polisi Masjidil Haram datang situ, dia bilang, kamu bilang kayak gitu. Sekarang itu kantor Syekh As-Sa'di, imam masjid kan? Masjidil Haram kan, itu buka di sana itu. Kamu ke sana tanya sama si Sa'di itu, dia apa? Bukan si Sa'di apa? Syekh Sudais. Syekh Sudais itu ada itu kantornya terbuka itu. Kamu datang ke situ tanya sama Syekh Sudais. Masa kamu orang dari jauh lebih tahu daripada Syekh Sudais yang imam masjid sini? Tanda orang Indonesia cuma ngikut-ngikutan. Usap-usap, ikut lagi usap-usap kayak gitu. Gak boleh. Gak bolehnya apa? Mengantarkan kepada syirik. Ya, belum sampai syiriknya di sini ya. Syiriknya kapan mulai ada? Kalau ada doa, ada tumbal, ada ibadah di situ. Makanya tadi dikatakan gulu, ini gulu, bentuk berlebihan. Berarti tadi ngalap berkah dengan kotoran tadi masuk syirik nggak? Kalau ini nggak bisa mengantarkan lagi. Yang pertama nggak masuk logika dan dia punya keyakinan sudah lain lagi di situ. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi datangi tiang tadi diusap-usap, makam Ibrahim juga, wah itu makom Ibrahim itu jejak kakinya Nabi Ibrahim ada situ. Ini yang bagian penutupnya diusap-usap itu. Kalau ada polisi di situ biasanya, polisi amar ma'ruf nahi munkar ada di situ, biasanya larang-larang, nggak boleh berlebihan kayak gitu. Kadang diusir. Mau lihat saja boleh jalan, setelah itu jalan, jangan ngalang-ngalangi. Namun kadang orang-orang itu berhenti di situ, nggak boleh. Termasuk sini beliau ingatkan, termasuk ngalap berkah juga dengan rumah Nabi SAW. Maksudnya kubur Nabi saat ini. Nah biasanya nanti dari Masjid Nabawi ingin keluar itu nanti akan lewat kubur Nabi. Nah orang-orang berhenti di situ. Ada yang usap-usap pagarnya itu diusap-usap. Ada juga yang nganggap doa lebih afdol situ. Doanya juga ada yang ngadap ke kubur. Padahal kubur itu ngadap ke arah utara, kiblat itu ke arah selatan. Dia berlawanan dengan arah kiblat, ngadap ke kubur. Gak boleh. Namun ada sebagian kalangan di negeri kita ini sudah mewanti-wanti hati-hati ini di Saudi itu ajaran Wahabi. Karena mereka nggak setuju ini kalau seperti ini dilarang-larang. Ya, nggak setuju nih. Maka jamaah-jamaah haji, jamaah umroh itu diingatkan itu nggak boleh nerima buku-buku dari Saudi. Ajarannya apa? Wahabi. Ya padahal mau diingatkan bener ini. Ya, ini sebenarnya ujung-ujungnya beda pendapat karena beda pendapatan tok. Iya, ujung-ujungnya masalah duit saja sebenarnya ujung-ujungnya itu. Ya. Itu sampai dilarang-larang itu. Pokoknya kamu jangan nerima buku-buku dari Saudi. Buku itu buku apa? Wahabi. Padahal ngajarkan kayak gini lo pakai dalil nih lo.
Bukan pakai jarene. Katanya, bukan. Dalil. Dan memang Saudi untuk mencegah seperti ini di kubur Nabi SAW dan yang lainnya, dikasih buku-buku gratis. Ya, ada buku tafsir Juz Amma diterjemahkan, di belakangnya ada tanya jawab tentang tauhid. Itu kayak Mbah Muji kemarin bawa itu. Iya, itu buku dari Wahabi, jenengan dapat di sana dulu. Diingatkan dari Wahabi kan? Bawa pulang aja, nggak masalah. Iya, itu bukan dari Wahabi, itu ajaran benar itu. Dibaca di rumah, direnungkan. Tanya jawabnya di belakangnya itu bagus. Ada rukun Islam, ada rukun iman di situ. Bagus bukunya, sudah diterjemahkan. Aslinya itu buku Arab. Ya, ini yang diingatkan kayak gini. Jangan berlebihan pada makom Ibrahim, jangan pada kamar Nabi, jangan pada kubur Nabi. Termasuk di sini juga beliau ingatkan di sini, gimana kalau kita ketika tawaf ada kan Hajar Aswad di situ. Apakah dengan Hajar Aswad dengan kita menyentuhnya, mengusapnya, itu kita ngalap berkah atau cuma mengikuti tuntunan Nabi? Diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, beliau katakan mencium Hajar Aswad itu mengikuti tuntunan Nabi, bukan untuk ngalap berkah. Bukan untuk ngalap berkah. Karena ketika Umar itu ingin mencium Hajar Aswad, Umar ngomong gini, annahu ja'ilal Hajar Aswad faqabbalahu. Umar datang ke Hajar Aswad kemudian cium Hajar Aswad. Umar nyatakan, inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu kamu itu hanya batu. Hajar Aswad itu batu. Batunya hitam. Itu diceritakan dalam hadis karena dosa-dosa manusia. Awalnya putih bersih, batu dari surga. Nah kemudian la tadur wa la tanfa. Engkau Hajar Aswad tidak bisa membawa mudarat, nggak bisa mencelakaiku, tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Berarti aku menciummu cuma gara-gara lihat Nabi cium kamu. Berarti bukan untuk ngalap berkah. Sama dengan tembok-tembok yang ada juga. Dinding Ka'bah itu bukan untuk ngalap berkah. Tahu nanti di musim haji, sekarang itu kain hitam itu turun sampai bawah. Musim haji itu diangkat. Tahu kenapa diangkat? Tahu kenapa diangkat? Dilipat ke atas kenapa? Digulung ke atas kenapa? Nah, pernah ada satu kasus dicurikan itu tadi kan? Dipotong toh? Nah, itu gara-gara kasus itu. Ya, biar tidak dicuri tadi, tidak dipotong, dibawa pulang ke tanah air jadi jimat-jimat. Oh, saya dapat kiswah Ka'bah ini. Kiswah Ka'bah ini saya potong langsung. Kan orang Indonesia itu ini sekali senang banget. Wah, saya sudah potong nih. Padahal nyolong sebenarnya. Nggak boleh. Ya, ambil itu. Ini kalau ketahuan polisi Saudi ditangkap, ditanya, kamu pakai ini untuk apa? Sihir. Nggak akan pulang ke tanah air. Eksekusi mati. Karena sihir nggak boleh di Saudi. Sihir tidak boleh di Saudi. Kalau itu ditanya kamu untuk sihir, wah bahaya, nggak bisa pulang. Maka dulu kan yang kasus orang yang motong dulu itu kan ditanya itu. Makanya dari Kedutaan Besar Indonesia itu lobby-lobby. Ini jangan sampai dituduh sihir. Nih kalau dituduh sihir mati kamu di sini. Eksekusi mati. Sihir nggak boleh di Saudi. Kalau di Indonesia sihir masih boleh dibiarin kan? Tukang sihir masuk TV. Tukang sihir masuk TV kalau di Indonesia. Iya toh? Mau pakai nama Joko-Joko ya ada situ yang tukang sihirnya. Kalau di Saudi boro-boro masuk TV adanya eksekusi mati. Nanti kita akan lihat pembahasan sihir di sini. Oh, buku ini ampuh sekali berarti bedah klinik-klinik di sini semuanya ya. Habis klinik-klinik yang baca ini. Nah, kalau ada yang punya klinik-klinik tuh baca kitab tauhid itu, tobat nanti setelah itu. Nah, sekarang lihat kandungan bab. Tafsir
Tafsir surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Nah, ayat 19 sampai 23 tadi menunjukkan ada yang ngalap berkah dengan apa? Batu, terus pohon. Terus apa lagi tadi? Berhala. Terus yang kedua, mengetahui bentuk permintaan para sahabat yang baru masuk Islam yang tersebut dalam hadis di atas. Mereka baru masuk Islam ini. Lihat orang musyrik punya pohon, namanya apa tadi? Zatu Anwat. Mereka ingin juga punya pohon seperti itu. Terus yang ketiga, para sahabat yang baru masuk Islam belum mengerjakan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang musyrik di atas. para sahabat yang baru masuk Islam belum mengerjakan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Baru minta. Belum jadi kan ngalah berkahnya? Belum. Baru minta dibuatkan pohon seperti Zatu Anwat. Baru minta pada Rasul. Rasul marah. Terus, maksud para sahabat yang baru masuk Islam dalam hadis di atas dengan perbuatan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. jadi ngalah berkahnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya senjatanya tadi dapat kesaktian. Terus, mereka beranggapan bahwa Allah mencintai perbuatan tersebut. yaitu kalau dia gantung senjata di pohon-pohon tadi, Allah akan suka. Lalu, jika para sahabat yang baru masuk Islam saja tidak mengetahui perkara ini, maka terlebih lagi orang selain mereka, selain para sahabat. lihat, ini yang baru masuk Islam, ini para sahabat. Ini saja nggak paham. Apalagi orang yang jauh dari para sahabat saat ini. Sudah nggak mau ngaji, sudah nggak mau kenal agama, mau kenal masjid saja enggak. Tentu lebih mudah terjerumus dalam perbuatan macam ini. Jadi orang yang pernah ngaji untuk berbuat syirik gampang sekali terjatuh dalam syirik. Maka solusinya di tengah-tengah kita, di kampung kita, dusun kita, desa kita bisa selamat. Solusinya cuma satu dari syirik selamat, yaitu ngaji. Nggak kenal agama, nggak mau baca kitab, nggak mau mengikuti pengajian, ya sudah syirik terus yang ada. Terus yang 6. Para sahabat memiliki banyak kebaikan. Bahkan mereka dijanjikan agar mendapatkan ampunan berbeda dengan selain mereka. Para sahabat punya banyak kebaikan. Tadi dia minta seperti itu, Nabi marah. Jelas keliru. Namun ingat, para sahabat punya banyak kebaikan dibanding dengan kita-kita. Kalau keliru dalam hal itu ditutupi dengan kebaikan yang lain. Yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan mereka, bahkan membantah dengan bersabda, Allahu Akbar, itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka menggunakan ketiga kalimat di atas. artinya Nabi tidak setuju. Ini niru-niru seperti itu tidak boleh. Ya, jangan sampai minta semacam tadi. Terus, Permasalahan penting dan inilah yang dimaksud, yaitu penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa permintaan para sahabat yang baru masuk Islam di atas ternyata sama dengan permintaan Bani Israel tatkala memohon kepada Nabi Musa dengan mengatakan, buatkanlah untuk kami sesembahan. jadi yang diminta sahabat niru orang musyrik sama seperti umatnya Nabi Musa minta pada Nabi Musa alaihissalam. Terus, pengingkaran terhadap permintaan itu merupakan perwujudan makna kalimat la ilaha illallah. Perkara ini masih belum dimengerti dan dipahami oleh para sahabat yang baru masuk Islam tersebut. jadi ini yang baru masuk Islam ini tidak paham. Padahal di sini pengingkaran, kita mengingkari pohon-pohon semacam itu untuk ngalah berkah. Ini wujud kita menjalankan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ingkari tadi, ini la ilaha illallahnya makin sempurna. Beda dengan orang itu yang menyetujuinya. Bermasalah berarti kalimat la ilallah yang dia yakini. Terus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dalam memberikan fatwanya. nah tadi kalimat walladzi nafsi biyadih. Ya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu sumpah namanya, sumpah dalam fatwa. Terus, beliau tidaklah bersumpah kecuali untuk sesuatu yang mengandung maslahat. ada suatu yang besar baru Nabi SAW itu bersumpah. Lalu yang ke-11, Syirik terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Ditarik kesimpulan demikian itu karena ternyata para sahabat yang baru masuk Islam itu tidaklah menjadi kafir lantaran mengucapkan permintaan itu. jadi syirik ada besar, ada syirik yang kecil. Syirik besar keluarkan orang dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Lalu di sini disebutkan
sahabat yang minta pohon seperti itu, pohon Zatu Anwat, tidak kafir. Karena baru minta. Terus Perkataan Abu Waqid Al-Laythi, waktu itu kami baru saja masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat yang lain mengetahui bahwa perbuatan itu adalah syirik. jadi para sahabat yang lain tahu itu syirik, sedangkan ini baru saja masuk Islam, jadi wajar dia minta seperti tadi, namun keliru. Terus Disyariatkan bertakbir ketika merasa heran dengan sesuatu. jadi kalau ada heran gitu boleh takbir, Allahu Akbar, tanda heran. Terus Hal ini menyelisihi ulama lain yang menganggap bahwa hukumnya makruh. nah, karena dalil tadi sudah menunjukkan bolehnya kalau heran ucapkan takbir Allahu Akbar. Terus Menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. nah, karena tadi permintaan tadi ini dapat berbuat berlebihan untuk pohon tadi, termasuk ngalah berkah senjata ditaruh di pohon, ini nanti mengantarkan pada syirik akbar lagi, syirik yang lebih parah. Taruhlah dia cuma taruh di situ, nganggap Allah yang nanti beri kesaktian. Namun ini kan dapat mengantarkan pada syirik akbar, syirik besar. Terus Dilarang meniru-niru perbuatan orang-orang jahiliyah. nah, meniru-niru ini disebut tasyabbuh. Ditulis itu tasyabbuh. Tasyabbuh nggak boleh. Kemarin Adi bin Hatim kita jelaskan pakai salib, padahal sudah masuk Islam. Kalau sudah jadi Islam nggak boleh niru-niru. Ya, walaupun kita tidak yakini keyakinan mereka, niru sikapnya, niru penampilannya tidak boleh kalau itu jadi ciri khas. Terus Diperbolehkan marah ketika menyampaikan pelajaran. marah nggak tadi Rasul? Marah nggak? Marah. Jadi kalau ada suatu waktu menyampaikan pelajaran marah boleh. Terus Kaidah umum. Hal ini dipetik dari sabda beliau, itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. jadi kalau itu tradisi orang-orang sebelum kalian, kalau itu jadi ciri khas mereka, kalau ini kaitannya dengan agama tidak boleh ditiru. Satu, kalau kaitannya dengan penampilan, lihat ciri khas mereka atau tidak. Karena ada mungkin ini sudah jadi ciri khas muslim, padahal dari orang kafir, misalnya penampilannya. Ya, mungkin dulu muslim tidak pakai celana seperti celana panjang seperti ini. Namun kita sudah pakai seperti itu, maka tidak masalah, bukan lagi ciri khas. Yang masih jadi ciri khas tadi penampilan, misalnya pakai pakaian Santa Claus, itu masih jadi ciri khas. Pakai salib masih jadi ciri khas, tidak boleh kita pakai. Terus Pernyataan di atas termasuk tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena benar-benar terjadi sesuai yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan. jadi pernyataan di atas termasuk tanda kenabian karena benar-benar terjadi, yaitu umat Islam akan niru-niru orang-orang sebelumnya, orang-orang jahiliyah akan ditiru. Benar terjadi, sampai anak saat ini pun banyak yang niru-niru. Contoh misalnya, kita dalam tradisi umat Islam itu nggak ada namanya ulang tahun nggak ada. Coba anak-anak kita sekarang gimana coba? Ya, niru-niru kan? Niru-niru. Kantor juga ada. Kita tidak kenal ya namanya untuk tahun baruan, nggak ada dalam tradisi kita, tidak ada. Orang Islam ikut-ikut rayakan lagi, kembang api, petasan macam-macam dihambur-hamburkan pada saat itu. Tidak diajarkan dalam agama kita. Itu namanya tasyabbuh, tidak boleh. Terus Celaan yang ditujukan Allah kepada orang-orang Yahudi dalam Al-Quran juga ditujukan kepada kita. nah, tadi dikatakan innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang bodoh, karena niru tadi orang-orang kafir kan. Orang kafir punya sembahan, umatnya Nabi Musa ingin minta seperti itu. Maka kalau ini dicela umat Islam niru-niru di luar Islam seperti itu juga akan dapat celaan yang sama. Terus Sudah menjadi ketentuan para sahabat bahwa ibadah itu harus dilandaskan pada perintah Allah dan Rasulnya. Ini mengingatkan pada hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di liang kubur. Tentang pertanyaan siapakah Rabbmu, sudah jelas bahwa tidak ada Rabb yang hakiki kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan pertanyaan siapakah nabimu didasarkan kepada pemberitahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara gaib. Sedangkan pertanyaan apakah agamamu dipetik dari perkataan Bani Israel, buatkanlah untuk kami sesembahan. nah,
dikatakan di sini dari kisah tadi kita akan tarik pelajaran yang sama. Dalam kubur itu akan ada 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Salah satunya di sini dari kalimat buatkanlah untuk kami sesembahan. Ini sama kandungannya pelajaran dari apakah agamamu. Kalau kita agama Islam tentu tidak minta sembahan semacam itu. Islam yang murni Islam hanya menyembah Allah saja. Terus 21. Tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi orang-orang musyrik. Jadi tidak boleh meniru ahli kitab, tidak boleh meniru orang musyrik. Yang terakhir, orang yang baru saja pindah dari adat yang batil tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi jahiliyah tersebut. Hal ini dipetik dari perkataan para sahabat yang baru masuk Islam yang mengucapkan kami baru saja masuk Islam. Kami baru saja masuk Islam. Artinya bekas-bekas jahiliyah masih ada. Adi bin Hatim saya sebutkan kemarin masih pakai salib. Ini minta Zatu Anwat juga. Tradisi jahiliyahnya masih ada. Maka asalnya kalau orang baru masuk Islam itu baiknya belajar. Jangan langsung isi ceramah. Ya, kalau di tempat kita enggak, orang baru masuk Islam baru belajar sedikit langsung jadi dai keliling kemana-mana, iya kan? Iya. Padahal baru belajarnya sedikit. Dia baru belajar bagaimana cara masuk Islam tadi, kenal agamanya yang keliru, kemudian masuk Islam. Belum tahu ajarannya lengkap dalam Islam seperti apa. Belajar dulu, belajar punya ilmu, baru bisa mendakwai orang lain. Siapa tahu bekas-bekas jahiliyahnya masih ada. Sama dengan orang yang baru tobat juga. Penyanyi tobat, tukang mabuk tobat, tiba-tiba jadi dai. Ujung-ujungnya nanti dakwahnya pakai nyanyian, dakwahnya ya mungkin nggak pakai minuman. Ya, tapi yang jelas yang masalah nanti bekas jahiliyahnya masih ada. Belajar dulu, paham yang benar bagaimana, bukan hanya tobat. Belajar dulu punya ilmu yang benar, baru sampaikan dengan ilmu. Ya, itu saja yang kita sampaikan. Kita tutup sesi ke-12 ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.